Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk materi berikutnya yaitu adalah pokok bahasanya adalah pendugaan parameter atau selang kepercayaan. Ya. Ini merupakan bagian dari sasika inferensi ya. Ya sebagai contoh pendugaan parameter itu ini seorang calon dalam suatu pemilihan ingin menduga proporsi yang sebenarnya pemilih yang akan memilihnya. Dengan cara mengambil sampel 100 orang secara acak untuk ditanyai pendapatnya. Proporsi pemilih yang menyukai calon tersebut dapat digunakan sebagai dugaan untuk proporsi populasi yang sebenarnya. Ya, contohnya ketika pemilihan wali kota Surabaya ya Bu Risma. Ya, Bu Risma ini menyebar angket sebanyak 100 ke warga. Ternyata yang memilih dia ini ada 60. Maka kita dapatkan proporsi yang memilih Bu Risma ini adalah 60/100 atau 0,6. Itu yang dikenal dengan pendugaan titik. Ya, lambangnya P topi ya. Nah, yang kedua bagian dari sasika inferensi adalah pengujian hipotesis. Contohnya misalkan ini, seorang peneliti di bidang kedokteran diminta untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti hasil percobaan apakah vaksin baru lebih baik daripada yang sudah beredar di pasaran. Berarti di sini ada hipotesis yang harus ditentukan dulu, namanya hipotesis 0, bahwa kalau vaksin baru dikatakan tidak lebih unggul, berarti P-nya sama dengan P yang lama. Misalkan aja 50%. Jadi vaksin baru kemampuannya masih sama dengan vaksin lama. Nah, kalau H1-nya berarti alternatifnya. Bahwa P lebih dari 50%, misalkan aja begitu. Berarti apa? Vaksin baru proporsi dapat menyembuhkan pasien itu lebih dari 50%. Itu berarti vaksin baru lebih unggul. Jadi ini sudah terkait dengan hipotesis. Contoh kedua, seorang insinyur memutuskan berdasarkan data sampel, ya, apakah ada perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur. Misalnya ini alat 1, ini alat 2. Yang diuji itu apa sebenarnya? Variansinya. Ya, makin kecil variansinya itu berarti makin teliti. Makin besar variansinya berarti makin jelek alat itu. Ya, berarti hipotesisnya nanti variansinya sama. Yang kedua, variansi alat ukurnya yang pertama lebih kecil dibanding variansi alat ukur yang kedua. Itu berarti alat ukur pertama lebih baik dibanding alat yang kedua. Itu contoh ilustrasinya ya. Kita kembali ke pendugaan parameter atau selang kepercayaan. Cara pendugaan parameter itu sebenarnya dalam statistik ada dua. Cara pendugaan klasik dan cara pendugaan bias. Bedanya apa? Kalau cara pendugaan klasik itu menganggap parameternya itu tidak punya distribusi. Dianggap tetap. Ya. Kalau pendugaan bias, parameter itu dianggap punya distribusi. Jadi bersifat acak. Ya, itu bedanya yang di situ. Yang kita bahas di konteks ini hanya yang pendugaan klasik. Jadi parameter dianggap tetap. Dan dia tidak diketahui ya. Makanya diduga pakai lambang theta topi. Jadi theta ini mewakili sifat dari populasi. Bisa berupa rata-rata berarti mu, bisa berupa proporsi berarti P, bisa berupa variansi berarti sigma kuadrat, bisa berupa simpangan baku berarti sigma, bisa berupa korelasi berarti rho, bisa berupa koefisien regresi berarti beta 0, beta 1, beta 2 dan seterusnya. Begitu ya. Pengertian theta di sini umum ya. Penduga dari parameter theta itu kita namakan statistik. Jadi ini sifatnya acak theta topin ya. Karena dihitung berdasarkan sampel acak yang berukuran N. Contohnya apa theta topi itu? Contohnya theta topi itu adalah S kuadrat. Ini namanya variansi sampel. Dipakai untuk menduga variansi populasi. Ya, gitu ya. Rumus variansi sampel sudah Anda kenal di SMA dulu, atau ragam itu ya.
rumusnya apa? Seper N-1 sigma XI min X bar kuadrat. Yang sudah kita bahas di distribusi di statistika deskriptif ya. Pertemuan pertama itu. Oke, sifat-sifat dari suatu estimator atau penduga yang baik itu adalah tak bias dan efisien. Apa artinya tak bias? Kalau parameternya itu theta, kita duga dengan menggunakan statistik theta topi. Kalau ekspektasinya theta topi ini ternyata persis sama dengan theta, maka theta topi dikatakan penduga tak bias. Nah, berarti penduga yang baik itu tak bias. Ya. Kalau tidak sama dengan theta namanya bias. Itu tidak baik kalau bias. Ya. Yang kedua efisien. Apa itu artinya? Penduganya theta ini kan banyak. Ya, ada theta 1, ada theta 1 topi, theta 2 topi, theta 3 topi, gitu ya. Masing-masing penduga tak bias dari theta. Di theta 1 topi itu penduga tak bias dari theta, theta 2 topi juga penduga tak bias dari theta, theta 3 topi juga penduga tak bias dari theta. Di antara ketiga penduga ini tadi, mana yang variansinya paling kecil? Itu dikatakan efisien. Misalkan theta 2 topi yang variansinya paling kecil. Berarti theta 2 topi penduga selain tak bias dia juga efisien. Nah itu ya penjelasannya efisien. Nah, di dalam pendugaan selang itu kita harus menggunakan pendugaan titik atau penduga titik. Maka sebelum membahas pendugaan selang kita harus tahu penduga titik. Contoh penduga titik tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Misalkan saya ingin menduga proporsi warga Surabaya yang memilih Bu Risma, gitu. Itu namanya P topi itu adalah penduga titik namanya. Nah, ketika penduga titik diperoleh baru bisa menduga selang. Nah, untuk selang kepercayaan secara umum ditulis seperti ini. Selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk parameter theta, ini populasi ini ya. Itu secara umum ditulis begini. Sebenarnya maknanya tidak lain peluang. Peluang bahwa theta terletak di antara theta L dan theta U. Ya, theta L itu batas bawah dari parameter, theta U itu batas atas dari parameter, peluangnya sebesar 1 min alfa. Nah, tapi orang lebih sering menuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi selang kepercayaan misalkan aja 95% untuk parameter theta, itu artinya apa? Saya yakin bahwa peluang bahwa theta itu berada di antara theta L dan theta U sebesar 95%. Berarti ada kesalahan sebesar 5% saja. Gitu ya. Itu maknanya selang kepercayaan. Jadi saya yakin bahwa theta itu berada di antara dua nilai ini dengan peluang 95%. Itu makna selang kepercayaan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke perumusan selang kepercayaan atau pendugaan parameter untuk rata-rata dulu. Ya, jadi kalau X bar itu rata-rata dari sampel berukuran N, di mana sampelnya itu besar. Ya, ini sampel besar. Yang diambil dari populasi, distribusi dari populasi tidak harus tahu. Dengan variansinya diketahui, ini variansi populasi. Ya kan? Maka selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk mu. Mu itu adalah rata-rata dari populasi. Itu rumusnya ini. Nah, ini rumusnya ya. Lihat ini, penduga titiknya yang mana ini? X bar. Nah, selalu dipakai dalam rumus selang kepercayaan selalu dipakai. Ini kan X bar. Lihat, cirinya selang kepercayaan, yang kiri min, yang kanan plus. Mesti begitu. Ya, tinggal komponennya apa? Diulang. X bar, ini ada X bar. Set alfa per 2, sigma per akar N. Ini juga set alfa per 2, sigma per akar N. Jadi nanti kalau Anda menghitung, X barnya tulis dulu, set ditulis dulu, sigma N-nya ditulis dulu, setelah itu dikurangi, hasilnya ditulis. X barnya sekian, nilai ini sekian, karena nanti nilai ini dipakai lagi di kanan.
Kalau Anda hapus langsung ke hasil akhir, nanti di sini ngitung lagi. Jadi ngitungnya double nanti. Ini teknik menjawab ya. Jadi saya sarankan ini ditulis lengkap, nilainya berapa, ini lengkap, nilainya berapa. Tinggal Anda kurangi. Nah yang di sini nanti tinggal Anda tambah. Itu cara ngitungnya biar cepat. Ya. Nah, ini adalah rumus selang kepercayaan untuk rata-rata populasi dengan kepercayaan 1 min alfa kali 100%. Ya. Nah, itu cara ngitungnya ya. Jadi apa set alfa di sini? Suatu nilai set sedemikian hingga luas daerah di sebelah kanannya ya, di bawah kurva distribusi normal baku seluas alfa per 2. Jadi kalau digambarkan gini, ini misalkan distribusi normal baku, ya, ini nolnya ada di sini. Set alfa per 2 itu titiknya ada di sini, ada di sumbu set ini. Ya. Luas daerah sebelah kanan di bawah kurva distribusi normal baku, jadi luasnya kecil ini. Nah itu namanya titik kritis set alfa per 2. Ya. Cara mencarinya sudah kita bahas di kuliah sebelumnya, ya. Nanti kita ulang kembali. Untuk rumus pertama ini ada catatan. Bagaimana kalau sampelnya besar dan sigma kuadratnya tidak diketahui atau sigmanya tidak diketahui. Tetap bisa dipakai ini, maka sigmanya bisa diganti pakai S. Nah, penduga ya. S itu simpangan baku sampel. Nah, ini catatan ini penting. Jadi rumus 1 ini masih tetap berlaku meskipun simpangan baku populasi tidak diketahui. Dengan catatan sampelnya harus besar, minimal 30. Maka sigma bisa diganti dengan S. Ingat tuh ya. Sekarang berikutnya. Kita ingin menghitung selang kepercayaan untuk rata-rata populasi juga. Di sini kita punya populasi berasal dari distribusi normal. Kalau tadi distribusi populasinya kan tidak tahu. Ya, tidak harus diketahui ya, bukan tidak tahu ya. Tidak harus diketahui itu boleh diketahui, boleh tidak. Ya, gitu ya. Kalau di sini harus dipastikan distribusi populasinya adalah normal. Ya, tapi variansinya tidak diketahui. Sampel yang diambil berukuran kecil. Ingat waktu kita bahas distribusi sampling. Ya kan? Nah, maka untuk menghitung selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk mu, kita menggunakan rumus kedua ini. Distribusinya pakai T. Lihat, rumusnya ada kemiripan. Bedanya tadi ini pakai set, alfa per 2, ini pakai sigma. Sekarang diganti setnya dengan T, sigmanya diganti S. Ini kalau sampelnya kecil, pakai rumus kedua gitu ya. Maknanya sama, T alfa per 2, luas daerah di sebelah kanan T, ya, di bawah distribusi T, seluas alfa per 2. Maknanya sama. Ya. Sekarang contoh. Penelitian dilakukan di sungai tertentu untuk mengetahui kandungan BOD-nya. Untuk tujuan itu dilakukan pengambilan sampel acak sebanyak 36. Berarti sampelnya besar. Ya, lebih dari 30. Dan diperoleh rata-rata kandungan BOD 2,4, berarti ini X bar. Karena ini dihitung dari sampel 36 ini, ini X bar. Hitung selang kepercayaan 95%. Berarti alfanya berapa? 5%. Dan total kan harus 100%. 100% kurangi 95%, berarti alfa itu tingkat kesalahannya hanya 5%. Untuk rata-rata kandungan BOD sesungguhnya berarti mu. Apabila simpangan baku populasinya 0,1 berarti ini sigma. Sudah jelas ini mengarah ke rumus 1 tadi. Nah, kalau kita jawab singkat saja seperti ini. Pertama sampelnya 36, rata-rata sampel 2,4, simpangan baku populasi 0,1. Gitu. Untuk selang kepercayaan 95% diperoleh tingkat kesalahannya 5%. Dari tabel normal standar atau normal baku diperoleh set alfa per 2, jadi berapa ini? 5% dibagi 2, jadi 2,5% atau 0,025. Cara mencari nilai 1,96 ini
ini harus dikomplement dulu, karena ini kumulatifnya lebih dari. Padahal di tabel kurang dari kan, makanya harus dikomplement. Caranya di mana? 0,025 ini dikomplement menjadi 0,975. Ya, jadi 1 dikurangi ini. Nah, Anda cari nilai 0,975 di tabel set, nanti ketemu nilai 1,96. Ya, 0,975 kita lihat. Ya, tabel normal. Nah, ini normal kan? Nah, lihat, yang diarsir kan sebelah kiri. Padahal 0,025 tadi sebelah kanan. Nah, ini yang putih ini. Berarti yang Anda baca yang diarsir ini, 0,975. Nah, Anda cari di sini. Nah, ini gampang ya, ke kanan membesar. 0,975. Nah, ini 9713, 9719, cari 0,975 ini persis ini. Nah, 0,975 kan? Berarti tarik ke kiri berarti 1,9, kolomnya 0,06, berarti ketemu 1,96. Ya. 1,96. Itu cara mencari titik kritis set alfa per 2. 1,96. Nah, ini kan. Baru kita misalkan mu rata-rata kandungan BOD sesungguhnya. Selang kepercayaan 95% untuk mu adalah, tulis rumusnya dulu. Tulis rumus. Masukkan semua komponennya supaya nggak salah hitung. Oh, gitu ya. Karena sekali salah komponen langsung ini pasti salah. Nah, tulis lagi. Nah, kalau Anda ngitung menggunakan kalkulator misalkan, ya ini sebaiknya dihitung dulu, tulis ulang, karena nanti ini dipakai lagi di situ. Nah, nanti hasilnya ketemu ini. Ya. Jadi apa? Selang kepercayaan 95% untuk rata-rata kandungan BOD sesungguhnya terletak antara ini miligram per liter dan 2,4327 miligram per liter dengan kepercayaan 95%. Gitu ya. Sekarang contoh 4. Isi 7 botol asam sulfat dalam liter itu seperti ini tercatat. Jadi sampelnya kecil kan? Distribusi populasinya diasumsikan normal. Sampelnya kecil. Berarti ini mengarah ke rumus kedua. Tentukan selang kepercayaan 95% untuk rata-rata isi semua botol. Berarti mu. Apabila populasinya dianggap normal. Ini cara menjawab, sampelnya 7, rata-rata sampel itu saya hitung ini. Ini pakai X-bar kan, dijumlah semua bagi 7 ketemu sekian. Simpangan baku sampel juga dihitung. Ya, ini kalau Anda ngitung ini bisa pakai kalkulator. Ada fasilitas untuk ngitung ini. Masukkan semua data, tinggal Anda tekan simpangan baku, nanti keluar nilai 0,326. Nah, untuk perintah menghitung simpangan baku itu ada modenya di kalkulator itu namanya SD, standar deviasi. Di situ nanti akan muncul rata-rata langsung keluar. Tekan X-bar keluar ini. Tekan simpangan baku itu S, ini yang pakai indeks N-1, jangan yang N. Jadi seper N-1 ya, nanti keluar ini. Ya. Nah, selang kepercayaan 95% berarti alfanya 5%. Anda cari tabel T alfa per 2, berarti kan? Berarti 0,025 kan? Jangan lupa derajat bebasnya N-1, berarti derajat bebas 6. Nanti Anda lihat tabel T 0,025 derajat bebas 6 ketemu 2,447. Kita lihat tabel T. Ini kan? Ini tabel T. Derajat bebas 6, ini. Ya. Terus tadi alfanya 0,025. Nah ini kan 2,447. Ya. Itu caranya. Pertama derajat bebas dilihat, terus alfanya berapa 0,025. Tarik baris kolom, nah ini irisannya inilah 2,447. Ya, itu cara memperoleh tabel titik kritisnya. Definisikan mu yang akan dihitung selangnya tadi.
Rata-rata sesungguhnya isi semua botol. Nah, baru rumus ditulis. Rumusnya kan ini, yang kedua tadi. Semua komponen masuk kan, T-nya masuk, langsung dihitung. Ya. Nah, sebenarnya selang kepercayaan itu sederhana aja. Gitu. Yang penting tahu rumus yang dipakai yang mana, semua komponennya hitungannya sudah benar, tinggal proses ngitung. Jadi selang kepercayaan 95% untuk rata-rata isi semua botol sesungguhnya terletak antara sekian liter dan sekian liter. Ya, tinggal baca aja ini. Ya, sekarang kita masuk ke ukuran sampel untuk menduga rata-rata populasi. Ya, secara ringkas saja itu diperoleh dari sini ukuran sampelnya. Saya tidak tunjukkan prosesnya. Ya. Nah ini rumusnya ini. Jadi harus ada error atau kesalahan dalam memprediksi. Ini tentukan. Sigma simpangan baku populasi set alpha per 2 diketahui dari selang kepercayaannya tadi. Ya, jadi set alpha per 2 dikali sigma per E pangkat 2. Ya, contohnya ini sebagai gambaran. Berdasarkan contoh 2, berapa ukuran sampel yang harus diambil? Oh, contoh 3 ya. Berapa ukuran sampel yang harus diambil apabila kita menginginkan kepercayaan 95%, berarti alfanya 5%. Bahwa nilai dugaan rata-rata kandungan BOD tidak menyimpang dari rata-rata sebenarnya lebih dari 0,05. Ini berarti E-nya. Jadi kalau kita menduga, itu pasti kan ada kesalahan. Nah, kesalahannya itu diharapkan tidak lebih dari 0,025. Ya, jadi kecil kan misalnya, itu E-nya itu maksudnya. Nah, kalau kita menghendaki errornya sebesar ini, berapa sampel yang harus diambil? Ya, masukkan tadi. Di contoh 3 tadi sigmanya diketahui 0,1. Error yang diinginkan 0,05. Dengan kepercayaan 95% berarti alfanya 5%. Set alfa per 2-nya ketemu 1,96 tadi. Jadi ukuran sampel yang harus diambil minimal ini. Ya, gitu ya. Setnya ganti 1,96, sigmanya 0,1, error yang diinginkan 0,05, maka kita paling tidak minimal 16. Itu. Harus selalu bulatkan ke atas ya. Nah itu cara menentukan ukuran sampel. Sekarang saya lanjut ke selang kepercayaan selisih 2 rata-rata. Ya, selang kepercayaan selisih 2 rata-rata. Jadi kalau saya punya 2 populasi saling bebas, masing-masing rata-ratanya mu1 dan mu2, serta variansinya sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, gitu. Maka untuk menduga mu1 min mu2, kita bisa menggunakan sampelnya, yaitu X bar 1 min X bar 2. Ini namanya penduga titik. Ya, ini rata-rata sampel pertama, rata-rata sampel kedua. Ya. Yang diambil dari populasi masing-masing berukuran N1 dan N2, di mana syaratnya harus besar sampelnya ya. Ini sebenarnya menggunakan teorema limit pusat untuk 2 populasi. Ya. Yang sudah kita bahas di distribusi sampling itu. Ya, ini diambil dari populasi dengan variansinya sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat yang diketahui juga. Maka selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk selisih rata-rata kedua populasi, rumusnya adalah ini. Ini penduga titiknya, X bar 1 min X bar 2. Lihat, min, set, no, sama kan? Ini sebenarnya simpangan baku dari ini. Masih ingat mu dari X bar 1 min X bar 2, kan rumusnya ini, di distribusi sampling itu. Ya. Lihat, ini min, di sini ganti plus. Yang lain sama persis. Nah, sama persis. Tinggal ganti min di kiri, plus di kanan. Maknanya set alfa per 2 juga sama. Ya, luas daerah sebelah kanan. Semuanya luas daerah sebelah kanan. Ya, ini ada catatan bagaimana kalau variansi kedua populasi tidak diketahui. Tidak masalah, tetap berlaku ini.
Kenapa? Karena sigma 1 kuadrat bisa diduga pakai S1 kuadrat, variansi sampel. Sigma 2 kuadrat diduga pakai S2 kuadrat, variansi sampel yang kedua. Itu aja. Rumus tetap pakai set. Ya. Nah, ini contoh rumus yang ketiga. Ingat ya, ini hanya berlaku kalau sampelnya besar, pasti mengarah ke set. Kalau sampel kecil mengarah ke T, kalau populasinya normal. Nah itu ya, jadi kuncinya ada di situ. Nah sekarang ada kasus selanjutnya. Ada dua populasi saling bebas, masing-masing berasal dari distribusi normal. Ini sudah beda kan? Ini ada dua populasi saling bebas, masing-masing berdistribusi normal. Kalau tadi kan populasinya tidak tahu distribusinya, bedanya. Ya. Nah, ini populasinya tidak tahu distribusinya, maka mengarah ke normal baku. Ya. Normal baku nanti, pakai set. Nah sekarang kalau di sini populasi berasal dari distribusi normal dan dia saling bebas. Diasumsikan variansi kedua populasi sama. Oh ini, tetapi tidak diketahui. Ya. Jadi diasumsikan aja sama tapi tidak diketahui. Jika dari kedua populasi diambil sampel masing-masing berukuran kecil, nah, sampelnya kecil, maka kita bisa menghitung selang kepercayaan untuk selisih rata-rata kedua populasi dengan kepercayaan 1 min alfa kali 100%. Rumusnya menggunakan distribusi T. Nah, ini rumusnya, distribusi T dengan asumsi varian kedua populasi sama, tetapi tidak diketahui. Perhatikan itu ya. Jadi ini adalah selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk selisih rata-rata kedua populasi, di mana kedua populasi itu diasumsikan berdistribusi normal dengan variansi sama tetapi tidak diketahui. Nah, variansi yang sama tidak diketahui tadi kan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Itu diduga pakai SP kuadrat. Nah ini. Ya, makanya muncul SP itu karena itu alasannya. Ini sebenarnya penduga dari variansi yang sama tadi ini. Ini kan tidak tahu, diduga pakai SP kuadrat. Ini rumusnya. N1 min 1 kali variansi sampel pertama plus N2 min 1 kali variansi sampel kedua dibagi total sampel min 2. Nah ini setelah ini ketemu baru di akar ketemu nilai SP kan, masukkan ke sini. Nah, prosesnya dihitung ini dulu. Di akar ketemu SP maksudnya. Nah untuk mengakarkan jangan disingkatnya. Ini banyak mahasiswa itu cari gampangnya langsung dibulatkan bilangan bulat. Kalau misalkan ini ada sampai 7 desimal ya ambil aja 5 desimal itu lebih bagus. Karena itu berpengaruh pada hasil akhir nanti. Ambil aja 5 desimal itu makin bagus ya. Ketelitiannya makin bagus. Nah, T-nya baca di tabel, X bar 1, X bar 2 dihitung dari sampel tadi. N1 ini dari sampel N2-nya. Ya, ini berdistribusi T dengan derajat bebasnya N1 ditambah N2 min 2. Oh, ya. Jadi ini nanti tabel T-nya baca di tabel, T kritisnya ini ya. Sudah ketemu. Ini adalah rumus yang ke berapa? 4. Asumsi variansi sama tapi tidak diketahui. Beda dengan yang kelima ini. Beda sedikit. Kalau tadi asumsinya variansi kedua populasi sama tapi tidak diketahui. Sekarang yang kelima ini asumsinya apa? Variansi kedua populasi berbeda dan tidak diketahui. Itu aja bedanya. Sama sampelnya berukuran kecil. Maka rumusnya ada perbedaan sedikit, jadi nggak pakai SP di sini. Tidak pakai SP. Ya. Bedanya SP di sini hilang. Kan tadi SP kali 1/N1 plus 1/N2. Sekarang SP-nya hilang, langsung akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Distribusinya sama pakai T, tapi derajat bebasnya T itu pakai ini. Pakai ini.
Ya. Dan selalu hasilnya ini umumnya desimal, jarang sekali bulat. Kalau desimal kan berarti ada komanya kan. Nah prinsipnya kalau pakai ini selalu bulatkan ke bawah. Misalkan 16,785,4 berapa. Nanti V-nya jadi 16. Jangan 17. Bulatkan ke bawah. Itu aturannya. Ya. Nah, sudah. Kalau T sudah tahu derajat bebasnya diperoleh dari sini dengan dibulatkan ke bawah. Maka masukkan ke rumus. Gitu. Ini variansi sampel pertama, variansi sampel kedua. Dapat rumus selang kepercayaan. Ya. Nah, untuk yang keenam ini kita punya data berpasangan. Jadi satu objek diamati 2 kali, sebelum dan sesudah. Ya, gitu ya. Nah, ini menarik ini. Nah, ini dinamakan dua populasi tidak bebas karena diperoleh dari pengamatan satu objek. Ini objek kedua juga gitu diamati 2 kali, sebelum dan sesudah. Nah, dari itu kita peroleh rata-ratanya D. D itu selisih sebelum dengan sesudah. Gampangnya gitu aja. Sebenarnya bisa dibolak-balik, sesudah kurangi sebelum. Tapi nanti malah banyak yang harus dipikir, paling gampang sebelum kurangi sesudah aja buat kesepakatan ya. Ya, yang jelas masing-masing populasi berasal dari distribusi normal, itu yang harus dipenuhi. Ya, maka D-nya kita diperoleh dari data sebelum dengan sesudah. Dari D itu kita hitung rata-ratanya ketemu ini, kita hitung simpangan bakunya ketemu ini. Maka kita bisa menghitung selang kepercayaan 1 min alpha kali 100% untuk mu D. Mu D itu rata-rata sebelum dikurangi rata-rata sesudah. Nah, itu aja rumusnya ini mu D. Nah, lihat ini. Rata-rata D dipakai di sini, simpangan bakunya D dipakai di sini. Mirip-mirip kan rumusnya? Nah, ini penduga titik dikurangi T alfa per 2, derajat bebasnya ini N-1 dikali SD berakar N. Yang ruas kanan, min diganti dengan plus, gitu ya. Gitu. Dah. Sekarang kita ke contoh 6. Ujian kimia diberikan kepada 50 siswa wanita dan 75 siswa laki-laki. Jelas sampelnya besar ini. N1 anggap aja wanita, yang N2 itu untuk laki-laki. Jadi N1 50, N2-nya 75 ya. Siswa wanita mendapat nilai rata-rata 76, berarti ini X bar 1. Dengan simpangan baku 6, ini berarti S1. Nah ini karena dihitung dari sampel. Ya. Sedangkan siswa laki-laki memperoleh rata-rata 82, berarti ini X bar 2. Dengan simpangan baku 8, berarti ini S2. Tentukan selang kepercayaan 96%, berarti alfanya 4%. Untuk selisih rata-rata nilai siswa wanita dan laki-laki sebenarnya. Berarti mu1 min mu2. Jangan dibalik ya, ini artinya sudah jelas mu1 min mu2. Kalau dibalik nanti salah artinya nanti. Berikan interpretasi dari hasil selang kepercayaan tersebut. Nah, suruh interpretasikan. Sekarang kita jawab. N1 tadi 50, X bar 1 76, S1 simpangan bakunya 6. Ini yang untuk siswa laki-laki, ini ya. Nah, untuk sampel besar, ini kan tidak diketahui, maka dapat diduga pakai variansi sampel. Ingat catatan tadi. Jadi sigma 1 kuadrat nanti bisa diganti pakai S1 kuadrat. Sigma 2 kuadrat diganti S2 kuadrat. Nah, selang kepercayaan 96%, berarti alfanya 4%. Berarti kita pakai set ya, karena sampel besar. Jadi di sini menggunakan set alfa per 2, berarti 0,02. Ya, 0,02. Jika selisih rata-rata mu1 min mu2, ini antara laki-laki dan wanita kan. Ya, selisih rata-rata nilai siswa wanita dan laki-laki sebenarnya, maka selang kepercayaan 96% untuk selisih rata-rata tadi adalah ini, pakai set. Ini rumusnya kan. Ini tinggal masukkan, ya, setnya masukkan,
Ya, sudah lengkap. Nah, set alfa per 2 itu berarti 2,06 ya, yang tidak diperoleh dari tabel tadi. 0,02 berarti mencarinya di 0,98 atau yang terdekat dengan 0,98 ya. Nah, masukkan, maka ketemu nilainya ini antara min 8,5839 dan min 3, nah, ini adalah nilai rata-rata wanita, ini nilai rata-rata laki-laki. Selalu hasilnya negatif kan, nggak pernah positif. Nah, berarti bagaimana interpretasinya? Karena nilai selisihnya selalu negatif, berarti mu1 selalu lebih kecil mu2 kan? Berarti interpretasinya apa? Rata-rata nilai ujian untuk siswa wanita selalu lebih rendah dibanding laki-laki. Ya, jadi itu interpretasinya. Rata-rata nilai siswa wanita lebih rendah dibanding siswa laki-laki. Begitu. Kalau nilainya ini misalkan plus 3, berarti bisa bernilai 0 kan? Nah, karena bisa bernilai 0, maka interpretasinya apa? Rata-rata nilai siswa wanita dan laki-laki sama secara statistik. Tidak ada perbedaan. Nah, berarti kalau selalu positif, berarti sudah bisa nebak sendiri apa? mu1 selalu lebih besar dari mu2. Berarti yang wanita jadi lebih baik dibanding laki-laki. Hanya ada 3 kemungkinan interpretasinya. Nah, contoh 7. Suatu penelitian ingin menaksir selisih banyaknya bahan kimia ortofosfor yang diukur pada 2 stasiun yang berlainan ya, di suatu sungai tertentu. Sampel berukuran 15 dikumpulkan dari stasiun 1, berarti ini N1. Dan sampel berukuran 12 dikumpulkan dari stasiun 2, berarti ini yang N2. Dari stasiun 1 diperoleh rata-rata kadar ortofosfor 3,84 mg per liter. Berarti ini apa? X bar 1. Dan simpangan bakunya 3,07 mg per liter, berarti ini S1. Sedangkan dari stasiun 2, rata-ratanya ini X bar 2, dan simpangan bakunya ini berarti S2. Diasumsikan bahwa pengamatan berasal dari populasi normal. Nah, ya, populasinya normal dengan variansi yang berbeda, berarti kan. Dengan variansi yang berbeda, tetapi tidak diketahui. Berarti ini digunakan rumus yang keberapa ini? Dari 6 rumus tadi. Yang kelima ya, dengan asumsi variansi berbeda. Hitung selang kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata kadar ortofosfor sesungguhnya di stasiun 1 dan 2. Berarti mu1 min mu2. Berikan interpretasi dari hasil selang kepercayaan tersebut. Nah, ini jawabnya. Dari stasiun 1 dulu, datanya ini. Dari stasiun 2, datanya ini. Ya. Nah, kita mulai menghitung V. Nah, V-nya ini. Karena tadi pakai asumsi variansi kedua populasi berbeda. Nah, ini S1 kuadrat, tinggal dimasukkan aja data yang ada ini tadi. Masukkan. Lihat, 16, selalu bulatkan ke bawah. Berarti derajat bebas yang digunakan 16. Ya, baru selang kepercayaan 95%, berarti alfanya 5%. T alfa per 2, berarti 0,025. Derajat bebas 16. Nanti baca tabel T, ketemu 2,12. Baru definisikan mu1 min mu2. Ya, mu1 min mu2, selisih rata-rata kadar ortofosfor sesungguhnya di stasiun 1 dan 2. Nah, ini selang kepercayaan 95%. Ya, masukkan ke rumus yang kelima tadi. Nah, ini ya, rumus yang kelima. Oke, ini rumusnya, masukkan datanya. Ini nilai T-nya tadi 2,12. Nah, ini kalau kita hitung nilainya antara 0,5997 dan 4,1003. Jadi selang kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata kadar ortofosfor di stasiun 1 dan 2 terletak antara sekian dan sekian. Apa interpretasinya? Karena nilai selisihnya ini sudah jelas positif, ya kan?
akan diapit oleh dua nilai positif. Berarti mu1 selalu lebih besar dari mu2. Artinya rata-rata kadar ortofosfor di stasiun 1 lebih tinggi dibanding stasiun 2. Ya. Mungkin untuk ini sampai sini dulu ya. Sambil nanti Anda pelajari video ini. Ya, nanti kalau kurang jelas bisa didiskusikan saat di pertemuan ya. Ya, ini pelajari. Oke, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.